Pemirsa Fox Point TV di tanah air. Salam jumpa bersama kami di Fox Point TV. Ini adalah edisi pertama kami dalam program podcast. Hari ini kita mengangkat tema pendidikan di bangsa ini. Secara khusus kami menggarisbawahi dengan tema besar, ada apa dengan pendidikan di Indonesia. Saat ini di studio saya bersama dengan Bang Indra Karismaji. Dia adalah Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Fox Point Indonesia bidang pendidikan dan juga praktisi pendidikan nasional. Beliau sudah mengabdikan seluruh waktunya ya untuk pendidikan di negeri ini. Apa kabar, Bung Indra? Kabar baik, Norman. Apa kabar? Baik. Puji Tuhan. Ya. Bang Indra, kita sore hari ini akan menyoroti secara khusus sistem pendidikan kita di negeri ini gitu. Ya. Dengan berbagai kasus yang terjadi di lapangan dari tahun ke tahun, kasus yang sama terus terjadi gitu. Ya, terakhir kali kita mendengar bahkan sampai saat ini media-media juga terlibat mengikut ke sana berbicara terkait dengan pemaksaan penggunaan jilbab ya yang terjadi di sekolah SMAN ya 1 Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Bang Indra, kira-kira apa yang terjadi dengan sistem pendidikan kita di negeri ini? Ya kalau kita melihat kasus-kasus yang muncul, ini memang kasus-kasus yang sepertinya setiap saat selalu ada ya. Iya. Dan kita harus fair, harus adil. Ini nggak hanya pemaksaan jilbab, tapi juga ada yang pelarangan jilbab kan gitu. Jadi problemnya bukan di agamanya, tapi di manusianya, di sistem pendidikan nasionalnya, yang kenapa urusan remeh-temeh begini selalu muncul ke permukaan dan menjadi polemik. Ya kan? Kalau kita bandingkan di negara lain, nggak ada tuh negara lain yang sibuk ngurusin seragam. Jadi ada kajian tentang seragam ini yang menunjukkan kalau tidak ada hubungannya antara mutu pendidikan dengan seragam. Jadi makanya di negara-negara lain banyak sekali sekolah-sekolah yang tidak menggunakan seragam, terutama sekolah negerinya ya. Dan ini negara-negara yang mutu pendidikannya jauh lebih bagus dari kita. Nah, kita yang punya konstitusi mendorong mencerdaskan kehidupan bangsa, kenapa juga kita mendorong keseragaman? Bukankah kita itu harusnya menjunjung tinggi keberagaman? Jadi kalau kita lihat lawan dari keberagaman kan keseragaman kan. Kalau saya sih ngusulkan urusan seragam ini udahlah dibebaskan saja, jadi sekolah negeri nggak perlu lagi pakai seragam. Buat apa? Dan saya adalah salah satu orang yang pernah merasakan dulu SMA nggak punya seragam, nggak pakai seragam. Itu sekolah di Indonesia, bukan sekolah di luar negeri, sekolah swasta Katolik kan begitu. Dan di sekolah kami banyak lulusan kami yang jadi menteri. Artinya dari sisi kualitas bukan kaleng-kaleng kan gitu. Tapi kami nggak punya seragam. Artinya kenapa kita harus memaksakan seragam kan begitu. Nah ini yang satu langkah radikal kalau kita mau membuat sebuah perubahan yang nyata. Karena juga beberapa kajian menunjukkan seragam itu lebih tinggi faktor bisnisnya dibanding pendidikannya. Itu ada kajiannya kan gitu. Justru di situ ketakutannya Bang Indra. Usulan tadi yang radikal tadi itu justru itu menurut saya itu ketakutan juga buat sekolah-sekolah itu. Oh iya, dan saya sangat paham karena juga saya ini kan baru saja masuk tahun ajaran baru ya. Jadi saya ketemu beberapa orang tua yang juga mengeluh karena ini kan kondisi masih pandemi. Jadi ya penghasilan mereka belum membaik, mungkin dulu kehilangan pekerjaan, bisnisnya jatuh, itu hal yang sangat umum terjadi di masa pandemi ini. Anaknya diterima di sekolah negeri, berarti kan gratis tuh sekolahnya. Betul. Tapi mereka dipaksa wajib
membeli seragam di sekolah biayanya 1,3 juta, ada yang 1,5 juta. Ini kan memberatkan malah kan, tapi mereka nggak punya pilihan karena mengatakan ini adalah kesepakatan komite sekolah kan gitu. Jadi kalau buat saya sekalian aja bebaskan kan gitu. Jadi kita nggak lagi punya problematika dengan urusan seragam yang tadi tidak ada hubungannya dengan mutu pendidikan. Karena sistem pendidikan nasional kita kan turunan dari konstitusi. Konstitusi kita mengatakan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nggak ada yang mengatakan kita harus seragam. Emang kita komunis kan gitu kan? Enggak kan gitu. Tapi kemudian Bang Indra, sistem pendidikan ini dari rejim ke rejim, sistemnya itu ganti menteri, beda program, beda undang-undang bahkan ya. Ya tentu saja ini ya tidak sehat lah ya Boy. Karena apa? Karena kenyataan di sekolah guru-guru akan disita waktunya untuk mengurus berbagai laporan-laporan terkait manajemen pendidikannya atau sistem yang berlaku di sekolah. Tapi itu merupakan tuntutan undang-undang, Bang. Itu. Bagaimana menyikapi hal seperti ini, Bang? Kurang tepat kalau dikatakan itu adalah tuntutan undang-undang ya kan gitu. Tapi memang sistem pendidikan nasional kita terus terang belum mewujudkan cita-cita dari konstitusi yang tadi kan hilirnya harus mencerdaskan. Tapi faktanya bangsa ini belum cerdas. Kita udah 77 tahun merdeka loh. Dengan amanat konstitusi mengatakan pemerintah harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi hari ini kita tuh belum cerdas. Indikatornya apa? Sejarah kita sebelum merdeka dikatakan Belanda itu khususnya VOC datang ke Indonesia itu menggunakan politik adu domba, divide et impera. Makanya kita lihat ini tanpa mengecilkan perjuangan para pahlawan nasional kita, tapi kalau mau jujur, Sultan Hasanuddin perangnya lawan Arung Palaka, Sultan Bone, sama-sama orang Indonesia, sama-sama orang Sulawesi Selatan kan begitu. Pangeran Diponegoro perangnya dengan Sultan Hamengkubuwono V, sama-sama orang Jogja, saudaranya sendiri kan begitu. Tuanku Imam Bonjol perangnya dengan kaum Padri, sama-sama orang Sumatera Barat kan itu. Jadi yang perang lawan Belandanya itu yang mana kan gitu. Ya kan? Ini kalau kita mau jujur. Nah, hari ini masih nggak itu terjadi? Masih nggak orang Indonesia diadu dengan orang Indonesia yang lain? Yang sini cebong lah, yang sana kadrun lah, nanti istilahnya apa kan gitu. Kalau itu masih terjadi kan itu indikator bangsa ini belum cerdas. Itu simpelnya begitu. Kemudian dari kemampuan literasi sendiri, kita berulang kali ikut tes yang namanya PISA. Kita itu kemampuan membaca kita sangat rendah. Bahkan Bank Dunia itu mengatakan level membaca kita itu di level functionally illiterate, alias buta huruf secara fungsi. Maksudnya gimana? Kita bisa baca, artinya bunyi, ya kan? Tapi kita nggak paham apa yang kita baca. Dengan kata lain kan sama aja kita nggak bisa belajar, karena apa yang kita baca nggak kita pahami kan begitu. Ya kan percuma kita punya orang yang punya gelar profesor, doktor, SPD, MPD, KUD, BUUD, panjang banget gelarnya kan begitu. Nah itulah kenapa di negara kita ya muncul lagi kan kasus-kasus seperti OTT rektor Unila kan gitu ya. Masuk kuliahnya nyogok, ya keluarnya juga pasti nyogok kan begitu. Terus apa yang terjadi selama kuliah? Kan nggak ada kan gitu. Bisa bayangin nggak kalau kita sakit, terus kita ditangani oleh dokter yang masuk kuliahnya nyogok, keluarnya juga nyogok. Itu yang terjadi di kita sekarang kan gitu. Gimana? Apakah itu yang kita sebut sebagai mencerdaskan kehidupan bangsa? Jadi memang problem besarnya itu di sistem pendidikan nasional, dan sistem pendidikan nasional kita belum punya yang namanya grand design atau cetak biru pendidikan Indonesia. Yang mau dibangun itu apa sih? Yang mau dibuat itu apa sih? Bagaimana caranya kita membangun bangsa ini? Mau dijadikan seperti apa? Prosesnya bagaimana? Dan itu yang kita dorong di revisi Undang-Undang Sisdiknas yang sekarang. Kita harus punya dulu cetak biru pendidikan, baru kita bicara revisi Undang-Undang Sisdiknas. Tapi pemerintah justru sepertinya mau melompati, nggak mau bikin grand design-nya nih, maunya ngomongin
undang-undang sisdiknasnya ya balik lagi kita akan punya problem yang sama. Dan ini sudah ada kajian internasionalnya dari Center for Education Economics, itu sebuah lembaga kajian di Inggris yang mengatakan program-program pemerintah Indonesia bidang pendidikan itu BAUWMM, singkatan dari business as usual with more money. Artinya yang dilakukan itu aja, namanya digonta-ganti, duitnya ditambahin terus. Ya, misalnya sekarang ada namanya sekolah penggerak. Menteri sebelumnya ada yang namanya sekolah rujukan. Menteri sebelumnya ada yang namanya rintisan sekolah bertaraf internasional. Menteri sebelumnya ada yang namanya sekolah inti. Jadi sebetulnya programnya sama, cuman gonta-ganti nama aja, duitnya ditambahin terus, ya kan? Tiap ganti menteri ganti kurikulum kan gitu. Sekarang kita ganti kurikulum lagi. Nah itu yang menjadi problem besar kita, karena nggak punya planning tadi, uangnya keluar terus, tapi untuk urusan membaca saja kita nggak mampu. Dan lebih ngeri lagi, Bank Dunia juga menunjukkan ternyata di Indonesia sekolah itu bukan tambah pinter, tambah bodoh. Ada kajiannya menunjukkan bagaimana kurva distribusi anak itu semakin lama sekolah di Indonesia semakin bergeser ke yang tidak mampu. Artinya yang kurang, yang kemampuannya, kemampuan berpikirnya itu kurang, gitu. Itu ada kajian resminya. Ya. Nah, sedang ramai juga sekarang, Bang Indra, soal undang-undang tadi, undang-undang Sisdiknas ini. Ya. Gitu. Ya. Undang-undang ini penolakannya cukup ramai, Bang. Ada apa, Bang, penolakan terhadap rancangan undang-undang ini? Yang pertama memang kami, para aktivis pendidikan, para penggiat pendidikan, tokoh pendidikan, pakar pendidikan, organisasi profesi, praktisi pendidikan, semua sepakat. Kalau kita butuh memang revisi undang-undang Sisdiknas. Jadi jangan keliru. Kami tidak menolak adanya revisi undang-undang Sisdiknas. Kenapa? Ya karena kami menilai tadi sistem pendidikan nasional kita belum mewujudkan masyarakat yang cerdas. Jadi kan harus dibenahi sistem pendidikan nasionalnya. Tapi tadi untuk bisa kita membuat sistem pendidikan nasional yang baik, kita harus punya dulu grand design pendidikan Indonesia. Dan itu sudah menjadi kesepakatan antara Komisi 10 DPR RI dengan pemerintah. Kemudian teman-teman dari Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia, APPI, itu di situ ada Romo Darmin, ada Pak Doni Kusuma, ada dari PGRI, Muhammadiyah, kemudian dari NU, itu dari MPK Kristen, itu hadir menghadap Presiden, bicara dengan kekhawatiran yang sama, dan Presiden juga mengatakan kita butuh grand design pendidikan Indonesia, kan begitu. Karena beliau melihat, ya selama ini tiap ganti menteri programnya sama aja, ulang-ulang lagi kan begitu loh. Kapan majunya gitu, cuma namanya doang diganti tapi cuma diulang aja kan begitu. Nah, tapi ternyata pemerintah dalam hal ini Kemendikbud nggak melakukan itu. Jadi mereka mendorong tanpa ada grand design ini, mereka mendorong untuk mengubah, merevisi undang-undang Sisdiknas. Bahkan mereka melakukan pendekatannya omnibus. Jadi ada 3 undang-undang yang mau dijadikan satu. Undang-undang Sisdiknas, undang-undang guru dan dosen, undang-undang pendidikan tinggi. Ini mau dijadikan satu nih kan gitu. Dan nasibnya sama seperti omnibus ini, cipta lapangan kerja. Minim sekali pelibatan publik, ya kan? Kita bahkan nggak tahu nih tim penyusunnya siapa, pakarnya siapa. Jadi kita mau diskusi model sangat tertutup, jadi gelap-gelapan kan gitu, main petak umpet kan gitu, urusan publik tapi diem-dieman kan begitu. Jadi ini lucu sekali, dan bahkan naskah akademik dan draftnya itu baru secara resmi diunggah itu hari Jumat yang lalu, tanggal 26 Agustus jam 13.00 WIB. Baru diunggah secara resmi. Dan kalau kita membaca naskah akademiknya, bisa ketawa kita, karena ini kayak anak mahasiswa
yang bahkan bikin proposal skripsi aja nggak bisa. Jadi isinya itu jaka sembung bawa golok kan gitu, kagak nyambung kan gitu. Ya itu naskah akademik. Jadi kita yang orang pendidikan ini sedih banget. Masa naskah akademik sebuah undang-undang Sisdiknas kayak begini kan begitu. Dengan melihat itu Bang, berarti keprihatinan sistem pendidikan kita ini akan berkepanjangan ini Bang. Justru yang kami takutkan betul-betul kita punya yang namanya generation loss. Anak-anak kita betul-betul bukan menjadi anak yang cerdas, tapi justru malah terjadi pembodohan yang masif kan gitu loh. Yang akhirnya kita jadi curiga, jangan-jangan memang desain besarnya justru membuat bangsa ini tetap bodoh. Kalau bangsa ini tetap bodoh, ya kan gampang dibodohi, gampang diadu domba. Udahlah, suruh berantem sendiri, rebutan tulang, sedangkan dagingnya diambil oleh pihak-pihak tertentu. Sama kayak zaman VOC dulu kan begitu. Artinya kita tetap bersaing sesama kita, sesama saudara itu, ya Pak. Ya kita lihat aja kan, bukannya memang yang sekarang terjadi sebenarnya bentar lagi tahun politik nih. Betul. Kita mau lihat lagi nggak bagaimana bangsa ini diadu dengan sesama saudaranya sendiri kan gitu. Tapi ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dengan adu domba seperti itu. Dan itu adalah bentuk pembodohan menurut saya. Dan kami sebagai aktivis pendidikan ya berupaya melawan itu kan gitu. Kita harus membuat bangsa ini cerdas sehingga bangsa ini nggak mudah dibodohi, nggak mudah diadu domba ya kan. Jadi kita betul-betul bisa membangun bangsa ini yang sebetulnya sudah luar biasa kaya rayanya dengan sumber daya alam yang luar biasa, tapi karena SDM-nya yang lemah, ya akhirnya kita dibodohi terus. Bang Indra, sekalipun sistem pendidikan yang kita harus alami saat ini carut marut seperti itu, tapi kita jangan sampai kehilangan harapan Bang, ya. Kira-kira harapan Abang satu statement penting buat orang tua, buat peserta didik, guru, dan semua orang yang masih mempunyai respect terhadap pendidikan kita. Silakan Bang, saya pikir semua orang membutuhkan itu. Harapannya Bang. Ada sebuah kata bijak yang bunyinya begini. It takes a village to raise a child. Artinya butuh orang sekampung untuk mendidik seorang anak kan gitu. Nah, artinya kalau kita punya puluhan juta anak Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia harus ikut turun tangan kan begitu. Jadi, ini salah satu problem besar kita juga, dan ini sudah masuk ke dalam kajian internasional. Salah satu yang dibuat oleh Center for Education Economics tadi dikatakan kalau bangsa ini atau masyarakat Indonesia itu terhadap pendidikan itu komplasen. Komplasen itu artinya menganggap semua baik-baik saja gitu. Wah, anak-anak pinter kok, nilainya bagus kok, dia terima di sekolah favorit, dia masuk PTN, ada yang juara olimpiade. Tapi mereka nggak menyadari kalau ternyata membaca saja anak-anak kita ini nggak mampu. Bangsa ini nggak mampu. Untuk minat bacanya rendah sekali, jadi minat belajarnya juga rendah sekali kan begitu. Jadi kita butuh masyarakat itu lebih aware lagi, lebih peduli lagi terhadap pendidikan, dan kita juga bisa melihat kan, kenapa selama pandemi dikatakan kalau terjadi learning loss, dan itu sebetulnya karena Indonesia ini tidak memiliki ekosistem pendidikan yang ideal seperti yang didesain oleh Bapak Pendidikan kita. Ki Hajar Dewantara itu mengatakan ekosistem pendidikan yang ideal itu harus terdiri dari 3 sentra. Rumah sebagai sentra pendidikan, sekolah sebagai sentra pendidikan, masyarakat sebagai sentra pendidikan. Tapi kalau kita mau jujur, rumah-rumah orang Indonesia ini kan nggak pernah dijadikan sebagai sentra pendidikan. Masyarakat itu masih berpikirnya untuk urusan pendidikan itu outsourcing. Serahkan ke sekolah, serahkan ke pesantren, serahkan ke seminari, serahkan ke asrama, ke biara, kan begitu. Yang di kota pulang sekolah, serahkan ke guru les, ke bimbel gitu. Jadi rumah itu cuma dijadikan tempat kos. Padahal harusnya rumah ini dijadikan sebagai
sentra belajar. Belajar itu bukan berarti belajar materi sekolah, tapi diskusi dengan orang tua, ngobrol, membahas hal-hal yang terjadi di rumah, itu yang terjadi di negara-negara seperti Finlandia. Makanya kalau kita lihat, kita sering dengar kan, kenapa Finlandia sekolah cuma 3 jam? Kenapa anaknya nggak pernah dikasih PR? Itu bukan berarti di rumah mereka main game kan gitu loh. Mungkin mereka main juga, tapi juga mereka gunakan untuk belajar, membaca, dan itu yang kita nggak miliki. Jadi saya justru ingin seperti Fox Point ini bisa menjalin kerjasama misalnya dengan WKRI untuk kita lebih banyak melakukan pendidikan masyarakat, pendidikan orang tua. Jadi bagaimana menjadikan rumah itu sebagai sentra pendidikan, misalnya itu salah satu langkah yang bisa kita lakukan bersama, karena itu yang kurang ya kan gitu. Dan dengan demikian dorongan untuk membuat pendidikan kita lebih baik karena masyarakatnya semakin peduli, ya itu akan lebih tinggi. Itu yang kita butuhkan sekarang. Jadi kita nggak usah berharap tinggi-tinggi. Saya harap masyarakat kita akan semakin peduli terhadap pendidikan dan mendorong ke pendidikan yang benar. Bukan hanya mencari nilai, bukan hanya mencari status gitu. Wah, masuk PTN tapi nyogok kan begitu. Masuk sekolah favorit tapi nyogok. Tapi betul-betul anak kita didik punya integritas, betul-betul tahu caranya belajar, itu yang dibutuhkan. Oke. Bung Indra, terima kasih banyak inputnya yang luar biasa terkait pendidikan ini. Itu. Kita jangan lelah ya. Dan terus respect terhadap pendidikan kita, terang pasti terbit untuk kita. Pemirsa Fox Point TV di seluruh tanah air, demikian bincang-bincang kami hari ini terkait pendidikan kita di Indonesia. Dari studio ini kami kru Fox Point TV mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pemirsa di tanah air atas perhatiannya dalam bincang-bincang kami hari ini. Selamat menyaksikan.